Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu secara online melalui program Daurah Hadis 40. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan topik berkenaan dengan jalan menuju ke syurga. Dari hadis Muslim disebutkan bahwasanya An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Rawahu Muslim. Terjemahan daripada hadis di atas bahwasanya daripada Sayyidina Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari bahwa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa pandangan Tuhan jika sekiranya aku mengerjakan sholat yang difardukan, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram, dan aku tidak menambah walaupun sedikit, adakah aku dapat memasuki surga? Rasulullah SAW menjawab, ya. Dia berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan atas amalan tersebut sedikit pun. Riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis di atas menunjukkan bahwasanya jelas sebab yang utama selepas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang memasuki surga ialah yang pertama, ibadahnya yang telah dikerjakan sendiri, dan juga akhlaknya ataupun tingkah lakunya yang baik terhadap hukum-hukum agama dengan cara mengerjakan yang halal, yang harus, dan juga menjauhi yang larang dan juga yang tidak dibenarkan dalam Islam, sama ada yang berhubungan dengan agama maupun yang berhubungan dengan seseorang ataupun masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat Islam, kita hendaklah tahu apa-apa perintah yang diberikan kepada kita semua. Kita hendaklah wajib melaksanakan perintah dan juga aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan juga meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah melalui ajaran agama Islam. Ini semua pada dasarnya adalah cara ataupun usaha kita supaya kita ini boleh mendapatkan bagaimana jalan menuju ke surga. Dalam hadis itu juga ditunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Baginda menyuruh manusia kepada Islam supaya kita selamat daripada kesesatan, tidak boleh menjerumuskan diri kita ke neraka. Oleh karena itu, sebagaimana kita setiap hari melaksanakan sholat yang wajib, ya, yang tidak boleh ditinggalkan termasuk rukunnya, ya, bacaan Al-Fatihah. Kita sebut, ya, kita baca dalam surah Al-Fatihah itu meminta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan yang benar. Ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang benar, syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah, ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Itulah jalan yang benar menurut ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dari situ kita boleh melihat bahwasanya jalan menuju ke surga adalah jalan yang terang, yang jelas, dan juga mudah. Barang siapa yang mentaati dan beriltizam melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya, maka Allah akan membimbing kita sehingga ke surga. Perkara ini amat jelas, ya, jika kita perhatikan
daripada hadis yang ada di atas tersebut. Untuk itulah kita sebagai seorang muslim harus ada usaha, ya, bagaimana cara supaya kita ini boleh mendapatkan jalan menuju ke surga, ya. Menurut sarahan daripada hadis 40 Imam An-Nawawi disebutkan bahwasanya ada beberapa sebab mengapa pematuhan kepada peraturan dan juga kita kena elakkan larangan merupakan salah satu kunci untuk kejayaan kita menuju ke surga. Di antaranya yang pertama adalah kepatuhan dalam membentuk disiplin. Mengikuti peraturan dan larangan memerlukan disiplin diri yang kuat. Disiplin adalah asas yang penting dalam melaksanakan semua kegiatan, semua aktiviti, termasuklah dalam kemajuan apa jua usaha. Kalau kita disiplin, mengatur masa dengan sebaik mungkin, insya Allah kita akan berjaya dalam melaksanakan tugas tersebut. Karena waktu adalah uang, waktu adalah pedang. Kalau kita tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, maka pedang itu akan mengakhiri kita, karena tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Lantarji al-ayyam allati madat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi apabila kita ini sebagai seorang muslim dapat mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, sama ada dalam Al-Quran, sunnah ataupun hadis, ya, daripada ijma' ulama ataupun daripada qiyas, dan kita juga menjauhi larangan-larangan yang telah diberikan, yang telah disampaikan dalam ajaran Islam, maka sebetulnya ia akan dapat membentuk disiplin diri kita, ya, disiplin dalam melaksanakan aturan-aturan Allah dan juga menjauhi larangannya. Dan ia merupakan sesuatu yang positif, karena kalau kita disiplin, insya Allah kita akan tepat masa dalam melaksanakan segala usaha kita, segala aktiviti kita. Yang kedua adalah pematuhan dalam memelihara integriti kita, ya. Mematuhi peraturan dan juga etika yang relevan membantu dalam menjaga integriti seseorang. Ini penting dalam membangun reputasi baik dalam diri kita, terutamanya di mana saja kita berada di dunia pekerjaan kita. Kita sebagai seorang penjawat, ya, penjawat awam ke swasta, kita kena jaga integriti. Karena integriti ini amat penting. Kena jauhi rasuah, ya, karena rasuah ini sangat berbahaya. Kesannya bukan hanya kepada si perasuah, tetapi ia memberi kesan juga kepada ahli keluarga, kepada masyarakat, dan juga kepada negara serta agama. Oleh karena itu kita wajib menjaga integriti, terutama dalam kerjaya kita. Seterusnya yang ketiga adalah keselamatan dan juga kesejahteraannya. Kita lihat memang banyak peraturan dan juga larangan, ya, yang ada. Itu semua dibuat bagi memberikan keutamaan kepada keselamatan dan juga kesejahteraan individu, terutamanya yang ada dalam masyarakat, supaya masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, harmoni. Oleh karena itulah ada aturan, ya, ada undang-undang, supaya apabila seseorang individu hidup dalam suatu masyarakat dan dia mengikuti peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan dalam masyarakat, maka dia dapat hidup dengan aman damai. Dan juga sebaliknya, jika dia banyak melanggar aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, apalagi aturan yang ada dalam agama, saya yakin dia tidak akan hidup dengan aman damai. Dalam pikirannya penuh dengan hal-hal yang tak tentram, ya, hal-hal yang serba takut. Karena apa? Karena dia melanggar aturan yang telah ditetapkan, sama ada peraturan yang ada dalam masyarakat maupun peraturan yang ada dalam agama, ya. Seterusnya yang keempat adalah kepentingan sosial dan masyarakat tadi. Kita kena jaga tata tertib, ya, kehidupan dalam masyarakat kita, ya, supaya persekitaran kita ini dapat adil dan juga selamat untuk semua individu, ya. Kelima adalah menghindari masalah undang-undang, ya. Maksudnya adalah melanggar peraturan lah, ya.
Kalau kita melanggar peraturan, pastilah akan mendapat denda. Nah, yang paling mudah saja jika kita melanggar peraturan, contohnya peraturan lalu lintas, ya, kita melanggar lampu merah ataupun traffic light, pasti nanti akan mendapat denda. Sebab apa? Sebab kita telah langgarlah aturan yang telah ditetapkan, ya. Lampu merah kita kena berhenti, ya kita kena ikutlah berhenti, ya. Pematuhan kepada peraturan membantu bagi mengelakkan akibat undang-undang yang merugikan. Ini yang kita kena ketahui, ya. Seterusnya adalah pencapaian matlamat, ya. Peraturan dan larangan pada dasarnya adalah untuk membantu individu mencapai matlamat kehidupan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah berkaitan dengan pencapaian matlamatnya. Pada dasarnya peraturan dan juga larangan, ya, yang ada di sekeliling kita, yang ada dalam masyarakat, dan utamanya yang ada dalam agama adalah untuk membantu individu tersebut mencapai matlamatnya. Mencapai matlamat dengan cara yang adil dan juga selamat. Kita sebagai seorang Islam, ya, inginkan matlamat akhir kehidupan kita adalah kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, sebagaimana setiap hari kita berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah sebetulnya matlamat kita sebagai seorang muslim, ya, yaitu kita selalu memohon kepada Allah supaya diberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta dijauhkan daripada siksa api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekian dulu apa yang boleh saya sampaikan berkenaan dengan hadis 40 ini yang bertajuk Jalan Menuju ke Surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada kalangan hamba-hamba Allah yang ditempatkan di surga yang tertinggi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.